bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Raya Darussalam rahimakumullah wa rahimanillahi ta'ala. Kita sudah 4 hari Jumat, belum 4 hari lah, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, 3 hari kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita. Ini kita wajib, kada sunnah lagi, wajib bergembira dengan kehadiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk Ramadan saja itu dikatakan kita gembira dengan masuknya Ramadan, Nabi menyatakan man fariha bidukhuli Ramadana harramahullahu jasadahu anin niran atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan Allah Ta'ala jasadnya dimakan api neraka. Masuk Ramadan, apakah lagi kita masuknya bulan Rabiul Awal. Senangnya bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi, mengingatkan kita kepada kelahiran Nabi. Dengan adanya Nabi kita, maka kita berataan selamat. Dengan ada Nabi, kita ada di masjid ini. Dengan adanya Nabi, kita jadi orang baik. Dengan adanya Nabi, i'tiqad kita kepada Tuhan bujur. Nabi juga yang mengantarkan kita kepada Allah. Kita tahu Allah, mengerti dengan Allah. Nah, inilah bulan penuh kegembiraan. Gembira kenapa? Gembira kita dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat diadakan oleh Allah, nikmat dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita gembira dengan masuknya bulan Rabiul Awal ini untuk menambah cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu di dalam maulid ini, di dalam bulan ini diperingatilah maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dalil secara khusus kadada Nabi menggawe atau Nabi menyuruh peringati hari kelahiranku, tapi menampakkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi itu memang disuruh di Quran. Dengan rahmat Allah Ta'ala hendaklah kalian bergembira. Dan rahmat Allah Ta'ala yang paling besar adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid bahari ada seseorang yang penampilannya bebarangan, bajunya apanya bebarangan, penampilannya, kelakuannya juga memberi muar. Banyak orang kada ketuju lawaninya. Cuma orang ini asal masuk bulan Maulid inya mengubah penampilannya seindah mungkin, serapi mungkin, mandiinya, bajunya yang rigat dibersihakannya, ditapasinya, berpakai harum-haruman, akhlaknya dijaga. Mati orang itu,
ya, mati orang itu. Kadada yang mengheraninya, akhirnya ada suara, didatangi itu ada wali yang meninggal. Ada wali yang meninggal. Disuruhlah mendatangi orang tersebut. Jadi orang berbondong-bondonglah mendatangi jenazah orang yang tadi, yang asal maulid, inya memperhatikan dirinya bebersih-bersih. Setelah dikuburkan, banyak orang yang bermimpi ketemu kekanaknya itu, pemuda itu, inya berpakaian sutra yang indah, berjalan dengan penuh semangat. Artinya selamat orang itu. Kenapa? Karena memuliakan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat di beberapa kitab, beberapa ulama, di antaranya ulama Asy-Syafi'iyah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, di dalam kitab ya Al-Wasail fi Syahri Syama'il, di situ Sidin memadahkan tentang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ada pegangan, ada ikutan. Sebab kalau pian kena mendengar di YouTube kurang surung, kurang sintak, ya umpat membid'ahkan itu, oh jangan sama sekali. Kalau sampai ikut membid'ahkan, berarti orang itu akalnya bisa rusak. Sebab orang yang akal sehat, kalau orang akal sehat tidak akan bertanya kenapa ikam memperingati maulid. Kayak itu kalau orang akalnya sehat, kada bakalan kenapa maulid itu diperingati, apalagi memadahkan bid'ah. Kalau orang akal sehat, kada bakalan bertanya kenapa maulid itu diperingati. Artinya dalam rangkaian bertanya tadi tujuannya hendak membid'ahkan maulid tadi. Kenapa ikam memperingati maulid Nabi? Memperingati maulid Nabi ini karena kata gembira. Kada bolehkah kita gembira dengan kelahiran Nabi? Kada bolehkah kita gembira dengan kelahiran Nabi? Nabi yang membela kita habis-habisan, Nabi yang menyayangi kita melebihi menyayangi mama abah kita. Kada bolehkah itu? Kalau orang akal sehat, untuk maulid Nabi ini kada usah uyuh mencariakan dalilnya. Sebenarnya kalau otaknya sehat, ya, kalau otaknya sehat, maka maulid Nabi ini kada perlu dalil-dalil. Yang perlu adalah dalil yang sahih. Tapi yang perlu untuk maulid ini adalah akal yang sahih dan hati yang bersih, hati yang sahih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para imam, para wali, orang-orang besar yang bahari, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat memuliakan Nabi kita ini. Lalu diperingatilah hari kelahiran Sidin itu, hari Maulid. Nah, kemudian Al-Imam As-Suyuti tadi, Jalaluddin As-Suyuti, di dalam kitab Al-Wasail fi Syarhil Syama'il, fi Syarhis Syama'il, Sidin menyebutkan ma min baitin aw masjidin aw mahallatin, tidaklah di rumah atau di masjid atau di tempat-tempat mana aja, apakah itu di kemah, apakah itu di pasar, di gedung, di jalanan. Tapi kalau menutupi jalanan, jangan jalanan utama, kalau bisa cari jalanan yang lain. Di tempat-tempat, di rumah atau di masjid seperti masjid raya, atau di tempat-tempat lain, di pasar, di lapangan, di perkemahan,
quri'a fi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu di tempat itu dibaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikatu zalikal bait awil masjid awil mahallah wasallatil malaika ala ahli zalikal makan, maka malaikat meliputi mengelilingi tempat yang diperingati itu tadi. Ibarat di masjid malaikat sudah bertuyuk, bertambah malaikat, makanya nyaman tuh suasananya. Dan malaikat memberi salawat kepada orang yang ada di tempat tersebut. Satu sudah, malaikat. Dua lah, malaikat mengelilingi, tanda baik, tanda dapat rahmat dan barokah. Yang kedua, malaikat berselawat. Oke, apa salawatnya malaikat dengan orang? Malaikat, salawat malaikat yaitu memintakan ampun untuk orang yang ada di tempat itu, maka turunlah ketenangan ketika itu. Kemudian wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan, wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Yang ketiga, Allah Ta'ala, ya, wa ammahumullahu birrahmati warridwan, Allah Ta'ala memenuhi mereka itu semuanya yang ikut dalam acara tersebut, apalagi panitianya. Allah Ta'ala lingkupi, kelilingi mereka itu dengan rahmat, dengan ampunannya, dengan kasih sayangnya, waridwan, dengan keridoannya orang yang memperingati itu. Yang keempat yang diperingati maulid tadi, tempat tadi, wa ammal mutawwaquna bin nur, adapun yang mereka yang dipenuhi, dikelilingi dengan nur, wa ammal mutawwaquna bin nur, adapun mereka yang dikelilingi dengan nur, siapa mereka itu? Jibrailu wa Mikailu wa Israfilu wa Azrail. Empat ini, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, itu mereka fa innahum yusalluna, sesungguhnya mereka yang berempat ini terus menerus memberi salawat ala man kana sababan lidzalika maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat malaikat ini mendapat tugas berselawat terus menerus kepada orang yang menjadi sebab maulid itu diperingati. Pejabat misalnya, kepala kantor, inilah tahun ini kita adakan maulid rame-rame, ganilah beratan. Nah, ini penyebabnya umpat jua, anak buahnya umpat jua dengan bosnya, gara-gara mereka lalu terlaksanalah maulid Nabi Muhammad SAW. Apa? Malaikat pun yang berempat secara khusus terus menerus membacakan salawat kepada mereka yang menjadi sebab terlaksananya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghalangi tanda orang munafik. Karena kalau orang sudah kada senang dengan Nabi, sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benci dengan Nabi itu, yang kada ketuju dengan Nabi, yang memfitnah Nabi, siapa? Orang munafik. Kalau orang kafir waktu itu bencinya dengan Nabi bukan benci sosok Nabi kita, mereka benci dengan Nabi karena Nabi membawa ajaran tauhid yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Adapun mereka dengan Nabi, tetap mereka menghormati Nabi. Buktinya mana? Waktu Ka'bah
sedang direnovasi, Nabi jadi penengah, Nabi penyelamat daripada mereka. Nabi bijaksana ketika peletakan Hajar Aswad di sisi Ka'bah, di sudut Ka'bah terjadi pertengkaran, perselisihan pendapat, hampir terjadi perkelahian, ya. Lalu disepakati untuk bahwa siapa yang besok pertama masuk ke Masjidil Haram itu, maka dialah yang nanti mengambil keputusan. Sekalinya Nabi kita memang ditunjuk oleh Allah, lalu Nabi dengan bijaksana disuruh Sidin ambil kain, lalu kain tadi diandaki batu, batu itu 4 sisinya di kain tadi, mengangkatlah 4 kabilah itu yang hendak, yang bertikai untuk meletakkan batu tadi. Puaslah mereka. Lalu Nabi kita digalari Al-Amin. Nah, mereka kalau syarik dengan Nabi kada pernah menyambati Nabi macam-macam. Mereka hanya kalau syarik dengan Nabi, Al-Amin, maulah kita anu pulang, jangan maulah kita repot pulang, Al-Amin itu aja. Tapi kalau orang munafik waktu itu bujur-bujur memfitnah Nabi. Terbukti waktu Siti Aisyah dengan Sofwan dipitnah oleh mereka. Hadisul ifki, orang munafik, jadi ada bibit munafik. Nah, ini cinta kita dengan Nabi harus kita pupuk. Bukan hanya kita, mudah-mudahan anak cucu kita juga katuju dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu lagi Al-Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti meneruskan perkataan beliau. Di lain beliau berkata, ma min baitin, ya, tidak ada rumah, ma min muslimin, tidak ada orang Islam qara'a fi baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang muslim itu yang membaca maulid di rumahnya. Ada orang muslim Mujar Sidin membaca maulid di rumahnya. Apakah hanya seorang membaca atau mengiau orang membacakan? Apakah maulid Diba, maulid Habsyi, maulid Barzanji, maulid Azab dan lain sebagainya. Kalau Imam Malik Habib Maliki, ya, Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki itu sidin kalau masuk bulan maulid sidin gembira benar dengan Nabi. Sidin semua maulid dibacai sidin, Diba, maulid Habsyi semuaan dibacai sidin, tanda gembira sidin dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang muslim yang dia membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, illa rafa'allahu, kecuali Allah taala angkatkan, rafa'allahu subhanahu wa taala al-qahta, diangkatkan Allah taala daripadanya al-qahta. Al-qahta itu kemarau, wal wabah penyakit, ya, wabah termasuk corona, anti corona itu. Alhamdulillah masjid raya sudah sama dengan masjid Islamik, sudah rapat, ya, walaupun seharusnya 5 bulan yang lalu sudah rapat itu. Dan ini sudah dibulikakan napa ini apa nih, sejadah nih, ya, ambal untuk orang sembahyang, jalan pulang pahala ampun orang, bermanfaat nih anunya nih, ambal. Nah, maka diangkatkan itu penyakit, dijauhkan daripada kemarau, bisa kemarau duit bisa juga, dan juga dilepaskan daripada al-haraq, kebakaran, wal gorok, tinggalam,
Nah, jadi pengusaha-pengusaha kapal, ayo adakan maulid di rumahnya. Insya Allah kapalnya selamat, berberkah, berataan. Wal afat, penyakit, wal baliyat, bala, wal buqdu, murka awan orang, wal hasad, dengki, wa ainasu, wal lusus, maling, an ahli dzalikal bait, daripada penghuni rumah itu. Fa iza mata, amun orang yang pernah membaca maulid di rumahnya, hawanallahu jawaba mungkar wa nakirin, maka Allah Ta'ala mudahkan inya menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di kuburan. Apa modalnya? Modalnya memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang lah datang ke wadah kita, panitia masjid atau panitia apakah, kekanakan kah, pemuda kah, bapaan ini nak ikam berdatang di sini, datangan ke sini, kami menjalankan les sumbangan gasan peringatan maulid. Berarti itu kan hendak melibatkan kita beratan supaya dapat berkah. Duit kita ada banyak, duitnya bisi 1 triliun. Nah, jangan sedikit mbare, aku beratan mano kalau kekurangannya, nah aku kena mano, nah ini tambah yang ininya, nah makanannya banyak ki, anu nukar kambing guling 10 ikung kambing guling di situ. Wajar aja yang datang 1000 orangnya, ayo 10 ikung kambing guling. Nah ini duitnya, kalau duit kita pas-pasan 1 juta, nah bari 100.000 kak, jangan sedikit membarinya. Supaya apa? Bukti kita bujur-bujur memuliakan Nabi kita, supaya kita yang tadi supaya kita nyaman mati, ditangkuni malaikat mungkar dan nakir bisa menjawab. Ini kan hawanallahu, Allah Ta'ala mudahkan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu kesannya, jadi mudahkan. Artinya kalau sudah orang anu maulid nih, kalau bisa malaikat mungkar nakir kada lagi menakuti apa, menanyai, bertanya kada lagi. Karena ada riwayat, jangankan baru maulid, ditalkini aja tuh malaikat sudah bepingkutan tangan kadusa kita takuni jar, sudah dilajari inya dengan talqin tadi. Marabbuka waman nabiyuka wama imamuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad, Nabi Muhammad. Hendak dipukuli malaikat, karenanya kada bisa nyambat Muhammad. Mungkar nakir hendak memukuli, ujar nakir kena dulu jar dipukuli, karena masih ada mim dalnya tertinggal Muhammad. Takuni dulu orang apa? Kamu orang apa? Ujar malaikat yang ditakuni, anu saya orang Bugis daengai, daeng malaikat aja dikionya daeng. Berarti ujar malaikat bilang mulai tadi jar, jadi kami untung kada terpukul. Orang Bugis kan ada sebagian yang kada bisa nyambat Muhammad. Itu kayak saja bang. Nah jadi keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keagungan Nabi kita lalu diperingatilah keagungan beliau tadi melalui apa? Maulidnya tadi. Jadi maulid Nabi, kelahiran Nabi bujur-bujur agung. Kenapa? Kita gunakan menjadi wasilah, sarana untuk lebih sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di mana-mana diperingati. Adakah peringatan maulid itu yang macam-macam? Pasti nasihat di dalamnya. Pasti nasihat. Ujar Imam Suyuti, peringatan maulid ini yang di dalamnya dibacakan Quran. Imbah itu ada nasihat.
Nasihat itu di Quran ada memadahkan, wa dzakir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Memberi makan orang, beratus hadis tentang menyuruh memberi makan orang, bersilaturahim pulang di situ, dibacakan Quran pulang. Itu yusabu fa'iluha, ujar Sidin, diberi pahala orang yang melakukannya. Lalu dengan maulid ini tadi, memperingati maulid, bertambah umat Islam paham dengan nabinya, bertambah umat Islam karena banyak ulama yang mengesahkan tentang keistimewaan Nabi. Lalu rasa parak dengan nabinya, lalu inya sadar, oh ternyata aku dicintai oleh nabiku ini. Nabiku ini cinta benar lawan aku. Sampai sahibul maulid memadahkan Al-Habib Ali Al-Habasyi bin Muhammad Al-Habasyi. Sidin memadahkan Al-Abil Akbar. Nabi kita itu adalah abah kita yang agung. Abah kita sekalinya Nabi itu melebihi abah kita sorong. Dan Sidin yang membela kita habis-habisan. Abah kita sekalinya, abah pian tuh Nabi kita, Nabi pian yang lebih pian kayak apa kalau anak pian ulang tahun kelahirannya, ulang tahun kelahiran anak pian tuh pian peringati, kalau tuh gembira. Kalau apalagi Nabi, anak pian anak kita, bini kita ulang tahun abah kita, itu karena kalau kita meninggal di padang mahsyar kada kau membela kita. Sebiji yang membela kita, orang satu-satunya yang membela kita kada ada lain, Nabi kita yang memiliki nur sempurna. Sidin aja yang membela kita. Mana dalilnya? Di Quran memadahkan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yu'nih. Hari itu di padang mahsyar kada ada yang kawa menolongi kita, abah, dingsanak, saudara, sahabat, bini empat, bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat, kada ada yang kawa membelainya. Berataan kada kawa, asing-asingnya masing-masing mengurusi dirinya. Siapa yang membela ketika itu? Nabi kita. Ya Rasulullah, kami minta perlindungan pian. Asalnya ke nabi-nabi lain, ke Nabi Adam. Ujar Nabi Adam, jangan cuai nakai, kadawani bisa menolong ikam. Aku aja menolong diriku kadawani. Ke Nabi Ibrahim mintu juga, ke Nabi Musa kayak itu juga. Nabi kita menghadangi mulai tadi. Datanglah kita kepada Nabi. Ujar Nabi, kaina dulu ikan bakai saya minta perlindungan. Cepat berlindung di belakangku, tenang aja. Itu Nabi. Makanya Nabi lain itu minta dulu hanya diberi Allah. Tapi kalau Nabi kita diberi Allah pilihan langsung, Nabi belum diminta. Wala saufa yu'tika rabbuka fataradha. Tuhan engkau akan memberi engkau sampai engkau ridho. Lalu apa minta engkau ya Muhammad? Sebiji ya Allah, umat ulun jangan ada satupun masuk neraka. Sehingga Nabi berpandir ingati itu diingati semuaan barataan ulun juga beringat-ingat dengan Nabi kita, diganang kebaikan Sidin. Apa ujar Sidin? Syafaati lil kabairi yaumal qiyam, syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Nih ingati, ulun pernah tetangis guru menangis membaca ini. Ulun empat juga menangis keganangan kebaikan Nabi dengan kita tuh. Apa ujar Nabi? Syafaatku, bantuanku bujur-bujur kena akan kuberikan kepada umatku. Kalau bahasa itu sini menyambat umat tuh alahan daripada anakku mintu aja sudah. Umatku, ya kalau kita menyambat anak kita, karena umatku ini aku beri syafaat. Siapa umatku? Yang ganal-ganal dosanya, umatku yang kada tapi beres. Kalau bahasa anu tuh ku bela karena di akhirat. Kalau pianna ini sudah berjamaah di masjid, ya
Ketujuh pulang dengan maulid, orangnya rendah hati pulang menuruti Nabi. Ketujuh berjamaah, melazimi ketaatan, itu bujur-bujur menolongi Nabi, menyenangkan Nabi, nang itu nyata selamat. Nih jamaah subuh nih yang istiqomah, alhamdulillah Nabi ketujuh benar nih itu ditolongi Nabi. Kita yang banyak dosa, apalagi yang kada ada dosanya. Makanya gawian kita sekarang ini menyenangkan Nabi. Nah, sarana tadi untuk mencintai Nabi diantaranya dengan memperingati maulid Nabi. Kalau di Diba itu disebutkan kapan kita memperingati maulid Nabi? Setiap saat, iya kada apa-apa. Nah, apa cara memperingatinya? Ya dibacakan maulid sidin, kita banyak baca sholawat. Kita kada tapi buat duit, masuk bulan maulid sholawat barang kita baca. Lalu ada ijazah, barang siapa membaca sholawat Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, inya membaca 12.000 selama bulan maulid ini. Apakah tuntung sekali baca, atau 5 kali kah, atau 10 kali kah, kapan aja, pokoknya selama sebulan itu, waktunya sebulan membacanya 12.000 bacaan Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 12.000 kali selama bulan maulid. Maka orang ini kalau inya meninggal dimasukkan di dalam kubur, Nabi menyambutnya di kuburan kena. Untungnya adakah lagi kemuliaan, kenikmatan selain berjumpa dengan Nabi, bermimpi ketemu Nabi nang kayak pegembiranya orang? Adakah surga lebih nikmat daripada bertemu dengan Nabi? Jauh, kada ada apa-apanya surga yang dikata mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarna itu jauh lebih nikmat bertemu dengan Nabi, karena surga itu bagian daripada rahmat yang ada di Nabi, dibagikan di dalam surga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kada kami utus ya Muhammad jadi rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk surga itu bagian rahmat daripada Nabi kita. Quran memadahkan itu. Lalu kita membaca tadi sholawat berapa? 12.000 kali. Di mana sholawat itu adanya? Pian buka di Dalailul Khairat, di kitab Dalail, di mananya di hari Rabu. Di hari Rabu tuh ada tulisannya Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil qubur wa ala alihi washabihi wasallim. Bacanya hancapi aja, sebab 12.000 tuh kalau dirata-ratakan setiap harinya 400-an lebih. 400 kali. 400 kali itu banyak itu. Nah, atau membaca yang paling pendek, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Namun itu 1000 kali 10 menit aja tuntung, atau 15 menit lah. Tapi amun yang terpanjang tadi Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah ala jasadihi fil ajsad wa qabri fil qubur wa ala alihi washabihi wasallim, itu sekali membaca salawat itu kalau dibanding sallallahu ala Muhammad tadi sampai 10 kali sallallahu alaihi Muhammad itu hanya sekali. Jadi bagus banget tuh dibaca. Atau salawat yang lain yang manakah pian hafal, kita banyaki sedikit daripada bulan lain. Dan mudah-mudahan itu berlanjut sampai ke mati. Kada kita pisahi salawat kepada Nabi, sebab itulah yang nanti menjadi penenang kita, maulah hati kita sejuk, mendekatkan kita lebih dekat kepada Nabi. Mudah-mudahan berkat salawat tadi otak kita jadi jernih, pikiran kita jadi jernih, rezeki kita dibukakan Allah,
rezekinya yang kada tanggung-tanggung, yang banyak dan halal pulang berkat banyak membaca salawat kepada Nabi. Di antara salawat itu sallallahu alaihi Muhammad. Majar itu kada wa alihi wa salawat terpotong jar, kada pakai wa ala alihi wa sahbih. Itu salawatnya Jibril, kita mengumpati Jibril, dan itu salawat yang pernah dibaca Nabi Adam ketika menjadikan salawat tadi disuruh oleh Allah dijadikan mahar bagi calon istri beliau Sayyidatuna Hawa. Ada riwayat madakan 10 kali, ada yang 100 kali Nabi Adam baca, ada yang madakan 1000 kali. Riwayatnya itu yang jelas Nabi Adam menjadikan Nabi Adam membayar mahar untuk menikahi Sayyidatuna Hawa dengan membaca salawat kepada Nabi kita. Mulia benar Nabi kita ini, bersalawat kita. Allah Ta'ala aja bersalawat dengan Nabi, kenapa kita kada? Allah Ta'ala menyuruh sembahyang, kada sembahyang Allah. Menyuruh puasa, Allah Ta'ala kada puasa. Bahaji kada, ibadah lain Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala kada menggawi. Tapi satu yang Allah Ta'ala suruh kita, tapi Allah Ta'ala badahulu membacanya salawat, yaitu membaca salawat kepada Nabi kita. Allah Ta'ala juga bersalawat dengan Nabi kita. Itulah kemuliaan Nabi kita. Mudahan kita selalu ingat dengan cinta kepada Nabi kita. Itu menunjukkan, lalu kita implementasikan, kita amalkan bentuk cinta kepada Nabi. Nengke apa caranya? Ulun jar cinta kepada Nabi, aku cinta nakai kepada Nabi, aku cinta cuai dengan Nabi. Cintanya nengke apa? Bentuk cinta itu innal muhibba lil mahbub muti'un. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap yang dicintainya, kita cinta berpadah dengan Nabi terhadap Nabi yang dicintai, bentuknya adalah taat. Jadi kalau kita taat kepada Nabi, berarti itu tanda kita cinta kepada Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha anhu fantahu. Di Quran kayak itu tuh. Mudahan kada tersalah membaca Qur'annya. Mun tersalah tagurakan. Apa aja yang disuruh Nabi kita gawe, apa aja yang dilarang Nabi jauhi. Nah itu bentuk cinta. Amun bepadah cinta, sembahyang kada, palsu cintanya. Amun bepadah cinta dengan Nabi, banyak membaca salawat, tapi kada sembahyang. Bahasa yang benar, untung adanya membaca salawat. Mudah-mudahan berkat membaca salawat itu mau sidin sembahyang. Ya. Jadi orang yang berparak dengan Nabi ini jangan dipadahkan bid'ah. Orang berparak dengan Nabi ini supaya dengan dekat kepada Nabi ini, supaya orang tadi semakin menjadikan Nabi itu uswah, ikutan dalam jalan kebaikan, supaya kita dapat bimbingan yang benar. Pembimbing yang paling benar satu-satunya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita jadikan toladan penuh, kita agungkan, kita muliakan. Dulu di Masjid Raya ini ada seikung bapada, tapi meninggal sudah sidin. Ujar sidin, baapa maagungkan Nabi han matipang sudah sidin. Artinya melarang sidin mengagungkan Nabi. Justru Nabi itu kita agungkan, dijamin pian kada bakalan mengkultuskan Nabi, kada bakalan. Agungkan aja Nabi itu seagung-agungnya, karena Allah Ta'ala sendiri telah mengagungkan Nabi pada tempat yang paling tinggi. Wa rafa'na laka dzikrok. Allah Ta'ala aja mengagungkan Nabi, kenapa kita kada? Kalau pian takutan, kalau mengagungkan Nabi jangan mengkultuskan Nabi, itu sama pian memfitnah Nabi kita. Kenapa memfitnah? Nabi yang seharusnya kita muliakan kada kita muliakan. Sama pada Nabi kita orang biasa aja. Nabi kita itu mulia, yang memang pantas dimuliakan, dan Allah Ta'ala memang menyuruh memuliakan Nabi. Allah Ta'ala ketujuh benar kalau Nabi kita itu dimuliakan, diagungkan. Coba baca di Maulid Simtud Duror, itu mengagungkan Nabi. Baca di Barzanji mengagungkan Nabi. Baca di Diba mengagungkan Nabi. Baca karya Habib Umar yang masih hidup sekarang di Hadramaut tentang Diyaul Lami',
Itu semua mengagungkan Nabi. Abah guru sekumpul diangkat Allah Ta'ala derajatnya karena siang malam Nabi aja dipikirkan. Umat terdahulu tuh kenapa masuk surganya badudi? Karenanya langsung kepada Allah Ta'ala aja. Umat Nabi Muhammad kenapa berdahulu daripada umat yang bahari masuk surga berdahulu? Karena mereka menggandeng Nabi Muhammad. Ayo kalau hendak badudi masuk surga dengan umat terdahulu, jangan diagungkan Nabi itu. Ayo ikam. Kalau pindah katuran, maka kita agungkan Nabi, kita muliakan Nabi. Abah guru sekumpul tuh mulia benar tuh, sampai sekarang tetap diagungkan. Kenapa? Siden habis bahabis beliau karam dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafiz nang kayak apa? Karena siden, apalagi mana Habib pulang siden. Karena beliau bujur-bujur memuliakan Nabi. Hal-hal yang berhubungan dengan Nabi, perkataan yang kada layak atau dari menempatkan Nabi pada tempat yang kada layak, maka jauhi itu. Jangan sampai kita ikuti orang yang bebarang menyambat Nabi, kada lagi menyebut Sayyidina, atau juga betinggal Nabi Muhammad, betinggal Rasulullah, kada mau menyambat, nangkai menyambat utuh, menyambat ngaran. Jangan diumpati itu orang yang kada berakhlak dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kada berakhlak dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita andak, kita letakkan nama Nabi itu di dalam hati kita. Kalau kita melihat Muhammad, terbayang Nabi kita itu berselawat kada berbunyi ngarannya melihat Nabi Muhammad, lalu hatinya rindu dengan Nabi. Insya Allah akan dimudahkan Allah Ta'ala untuk ini sekalinya nih yang selalu merindukan aku. Undang ya Allah inya datang ke makamku ke Madinah. Jangan aja inya ketemu di hatinya, memang dekat di hati, jauh di badan. Mudah-mudahan badannya kena dekat dengan aku, lalu inya tulak sampai inya kada hendak tulak tuh ya dipaksa orang, kada mau aku kada mau tulak. Kalau kada lawan ikam, saking rancaknya dibawai orang ke sana. Kada mau tulak jar. Kenapa? Yang bersangkutan ini memang cinta banarnya dengan Nabi. Kada rugi cinta dengan Nabi, jadi obat cinta dengan Nabi. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.